Insya Allah ini yang menginspirasi kita untuk bisa studi komparasi di Magetan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo netizen, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pramuka. Salam. Halo netizen channel SMP Negeri 1 Magetan, kita jumpa lagi di episode istimewa. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Siapa kira-kira tamu istimewa kita kali ini? Beliau adalah Bapak Insinyur Munif MM. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan beserta tim yang kali ini berkenan untuk bincang cerdas terkait dengan maksud dan tujuan beliau berkunjung ke Magetan, kemudian berkenan untuk hadir di SMP Negeri 1 Magetan sebagai salah satu sekolah pelaksana kurikulum mandiri berbagi di IKM. Beliau didampingi oleh Pak Husnu, Kepala Bidang SMP, dan yang cantik di sebelah saya ini adalah Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Magetan. Biasanya saya kalau ngaturi Mbak Afif gitu ya. Baik, untuk pengobat rindu karena kita sudah lama tidak bersua, saya akan mulai dengan Pak Kadis. Pak Kadis sehat? Alhamdulillah sehat. Lancar ya Pak jalannya ke sini ya Pak? Ya lancar. Ya, sudah rencana mau nginep di sini berapa lama? Hanya semalam. Semalam ya, kurang Pak semalam. Nanti belum kulinernya belum kelar ya Pak ya. Kalau di Lamongan ini dulu sudah diawali dengan teman-teman yang sudah ya, sudah menikmati ya. Magetan lebih dahulu. Saya penggemar segoporan loh Pak. Oh siap. Iya loh, saya biasanya dulu nongkrongnya di depan pasar. Ya, betul. Nah itu ada Iya. mbok yang di anu loh, di iya, trotoar di loh, pinggir mestinya enggak boleh loh Pak itu. Di betul. trotoar saya nongkrong di situ sama Bapak ya kalau hari Minggu ya. Enak Pak, ada perkedelnya bunder-bunder itu, ada nasinya enak, gurih begitu. Ya, nanti kalau di Magetan silakan ada tepo tahu, ada jerangking gitu Pak. Sate gurihnya enak. Sate kelinci enak gitu. Baik. Pak, mohon dijelaskan supaya netizen juga ikut belajar nggih bersama terkait dengan studi komparasi Bapak beserta tim di Magetan sebetulnya seperti apa begitu. Ya. Ya. Terima kasih Bu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Magetan yang sekaligus Ketua Kwarcap Magetan. Alhamdulillah hari ini saya bisa berkunjung ke Magetan. Memang kita lihat di referensi, alhamdulillah Magetan ini pendidikannya lebih maju. Oh, alhamdulillah. Kita nggak tahu padahal. Insya Allah ini yang menginspirasi kita untuk bisa studi komparasi di Magetan. Dan memang tidak salah tadi setelah saya berkunjung ke Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Magetan sudah disampaikan oleh Pak Kadis beberapa kegiatan terutama di dalam IKM, dan beliau menyampaikan bahwa implementasi kurikulum di beberapa sekolah sudah dilaksanakan. Dan ini apalagi saya setelah masuk ke SMP Negeri 1 Magetan luar biasa. Ini kan Pak, saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, karena teman-teman semangat semua ini tadi mengimplementasikan dimensi nilai Pancasila ini kita. Jadi
bekerja sama, kemudian mengalahkan diri sendiri, Pak. Karena dengan program banyak begini kan tidak bisa jamnya pas bandrol, Pak. Jadi harus banyak ya tugas yang harus dibersamai di luar jam kerja begitu. Alhamdulillah bisa berjalan lancar. Kita terus seolah kan terus mengembangkan ini gitu. Dan yang lebih hebatnya lagi, di tengah-tengah kesibukan Ibu sebagai Ibu Bupati, ya alhamdulillah SMP Negeri 1 Magetan bisa menjadi contoh bagi kita semua. Amin amin. Saya juga bersyukur, Pak, juga berterima kasih ya pada Pak Kadis itu. Saya ditempatkan di sini itu karena deket, Pak. Jadi deket, jadi saya kalau kesini tinggal ransel itu sudah jalan kaki gitu. Nanti bolak-balik karena deket, insya Allah kalau misalnya di Selasa kesibukan ada kegiatan PKK atau pramuka kan dekat, Pak. Jadi tidak menghabiskan waktu. Nanti saya pagi ke sekolah, kemudian berkegiatan, setelah teman-teman saya berkegiatan, kemudian kalau masih jam kerja saya kembali lagi begitu. Nanti kalau ternyata masih malam masih harus ada yang dikerjakan, saya ya jalan kaki ke sini. Biasanya kalau Bapak ada di rumah harap nang ndi nang kantor nyapu bengi-bengi nonton sing jadi daripada saya kepikiran nggak bisa tidur ya saya selesaikan gitu. Tapi nggak ada pintu terobosan, Bu, ya? Ada. Ada pintu terobosan. Ada di belakang itu, di kantin itu, terus ada di pintu belakang itu, tapi saya tidak pernah, nanti saya takut kalau semua minta lewat belakang. ya terima kasih Pak Kadis. Sekarang kepada Mbak Afif, kebijakan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka di Magetan saat ini sudah sejauh mana? Kok tadi Pak Kadis menyampaikan kalau sudah rankingnya sudah sudah menjadi referensi begitu, gimana ceritanya begitu? Baik, terima kasih Bunda. Jadi kami sampaikan terima kasih juga pada teman-teman dari Kabupaten Lamongan sudah berkunjung dan bersilaturahmi ke kami untuk melaksanakan studi komparasi. Jadi dalam penerapan kurikulum Merdeka kita memang tidak bisa sendiri, Bu, ya. Jadi semuanya harus ikut bergerak dan bersama-sama. Jadi mulai dari Bapak Kepala Dinas, Satuan Pendidikan, Bapak Ibu Pengawas, bahkan Bapak Bupati kan memang sangat support dalam semua program kegiatan kami, sehingga kita bisa lompatnya itu langsung, Bunda. Jadi kita awalnya itu diimplementasi kurikulum Merdeka itu kita bottom 4 se-Jawa Timur itu 4 terbawah. Kemudian dalam jangka waktu kurang dari 2 bulan kita langsung melejit jadi nomor 1 se-Jawa Timur gitu. Jadi itu kalau tidak ada peran serta kita bersama yang bergerak bersama-sama tentunya tidak mungkin. Mulai dari kebijakan Bapak Kepala Dinas yang tadi sudah disampaikan. Jadi kita ada terobosan untuk belajar bersama 1 hari 1 modul yang kemudian dimonitoring oleh teman-teman pengawas, teman-teman kepala satuan pendidikan, apalagi Bunda kita ini yang luar biasa. Jadi Bunda ini juga selain Bunda atau Ketua PKK Kabupaten Magetan ini dapat satu lagi poin Bapak. Jadi beliau ini barusan dapat surat dari kementerian kalau beliau ini lulus kurasi jadi narasumber berbagi praktik baik. 1 bulan menjelang pensiun. 1 bulan menjelang pensiun. Bukan masalah ininya. Jadi saya berkewajiban ya menjadi tidak hanya memberi contoh tapi menjadi contoh. Betul. Dan alhamdulillah meskipun sudah di penghujung pengabdian saya sebagai ASN, ketika diberi tugas ya saya akan selesaikan sebaik-baiknya. Ya alhamdulillah tadi mungkin sama Allah kasihan ini sudah saya beri hadiah untuk pensiun begitu. Ya kemarin begitu pembekalan, kemudian tugas akhir untuk pembuatan video berbagi praktek baik itu sekali langsung lulus kurasi ya alhamdulillah. Kita se-Jawa Timur 11 apa berapa gitu termasuk satunya saya yang sudah. Nanti saya pikir kalau untuk berbagi, untuk mengabdikan
pensiun kan bukan berarti Tidak berhenti ada. gitu. Betul. Nanti Iya. kalau tenaga pikiran kita masih dibutuhkan, kenapa enggak Iya, begitu. betul. Yang penting Iya. ini saya tidak hanya menjadi contoh tapi memotivasi supaya yang muda-muda ini terus bergerak, yang kreatif begitu. Iya. Masuk Bunda saat pensiun sebulan. Bunda membuat buku enggak Bunda? Kenapa? Mungkin buat buku autobiografi gitu ya, secara panjang ya, sampai di mungkin puncak kegiatan gini. Ya, nanti insya Allah nanti setelah pensiun ya. Nanti saya akan pensiun, ya. jadi paling enggak Dicatatkan. mungkin Menjelang pensiun. dari sisi manajerial Ya, dan ada. leadership mulai awal Ya, sampai ya. saya terakhir. Menginspirasi Bunda. Iya. Karena kan termasuk manusia langka tadi katanya Pak Kadis. Kerjaan apa saja sudah ini, pokoknya saya itu disuruh apa saja sudah mau Iya. saja. Tapi biasanya saya mesti beri catatan gitu, sesuai enggak dengan kapasitas saya begitu. Kalau tidak sesuai dengan kapasitas dan kompetensi saya, nanti akan memalukan saya begitu itu. Kalau saya misalnya seperti tadi disebut Pak Kadis, jadi Kakwarcap, saya ke teman-teman, saya tidak mau jadi Kakwarcap hanya karena istri bupati loh ya. Iya. Tapi kalau kapasitas saya tidak ini kan nanti kan kasihan bapak Kasihan. gitu saya tuh salah satu cara saya menghormati, mencintai bapak dan anak-anak saya itu ya saya menjalankan amanah sebaik-baiknya begitu. Karena ketika saya menjalankan amanah tentu waktu untuk keluarga, terutama untuk anak-anak dan bapak kan kurang, tersita, sehingga kalau saya tidak melakukan yang terbaik, bapak kan malu. Nanti yang bahayanya kalau saya nggak diizini itu. Ya, sekarang ke Pak Kabid. Ya. Ini mungkin yang terakhir ya Pak. Kira-kira setelah melakukan studi komparasi, bayangan Bapak nanti setelah sampai di Lamongan kelanjutannya seperti apa gitu, di Lamongan seperti apa, kemudian silaturahminya dengan Magetan nanti seperti apa gitu Pak, monggo Pak. Iya, terima kasih. Ini luar biasa, jadi ini saya sangat bersyukur hari ini saya bisa berkunjung ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Magetan, kemudian sekaligus bisa langsung ngasuh kawruh di SMP Negeri 1 Magetan ini. Tadi sudah melihat dan mendengar dari Pak Suwoto tadi nggih. Itu yang pertama, yang terinspirasi pertama termasuk membuat buku sejarah di tiap sekolah. Ini kan menarik gitu jadi. Dan ini nanti idenya juga sama Hardiknas, itu nanti juga sama kan di situ idenya kan Hardiknas. Nah, di ada 632 SD itu akan nulis, kemudian ada 156 SMP negeri swasta juga akan menulis gitu. Ini alangkah indahnya kemudian sejarah ini bisa ditulis bersama dan mereka tahu semuanya bahwa mendirikan sekolah itu ya prosesnya panjang, kepala sekolahnya siapa, lulusannya siapa. Itu kan menarik nanti itu salah satunya itu nggih. Setiap orang mengukir sejarahnya sendiri, jadi tidak bisa tentu stylenya Pak Kusnu ketika memimpin satu sekolah dengan saya kan beda gitu loh. Ketika saya di SMP 26 ya saya kan ya menjadi kepala SMP 26 gitu. Waktu itu kan juga belum istri bupati gitu. Waktu itu Bapak masih sekjen gitu. Tapi kan posisinya Bapak di Jakarta juga enggak ada hubungannya. Ketika saya pindah ke SMP 1 Surabaya kan beda lagi. Apalagi terus terang di sini. Terus terang beban saya tidak menjadi lebih mudah ketika di sini begitu. Alhamdulillah karena teman-teman luar biasa sehingga apa yang ide yang saya kemukakan langsung bisa ditindaklanjuti, bisa dieksekusi, kemudian bisa dibagi ya, bisa dibagi dengan teman-teman yang lain. Hanya saya pesennya biasanya sama teman-teman saya guyoni ATM lo ya, amati, tiru, modifikasi, odo copy paste, saya bilang begitu. Ya. Kemudian Pak nanti setelah sampai di Lamongan kira-kira ada program yang lain enggak untuk sebenarnya saya tertarik untuk ke kelas ini tadi berkebinekaan globalnya itu. Nah, itu kan antara memadukan, ini bisnisnya kan luar biasa, kebinekaan global dicampur dengan
karakter wawasan lingkungan dan kearifan lokal ini bisa bersama-sama. Nah itu ada potretnya si anak cerdas tadi itu, cerdas luar biasa tapi santun. Nah itu itu kan ikon luar biasa, itu ikonik betul ini anak ini. Nah ini kan mau lihat kelas, ini kelasnya itu bentuk ini kelas internasional, tapi kemudian ada budaya lokal juga masuk gitu. Nah ini ini anak-anak saya suruhkan think globally, act locally begitu ngomong ya. Kebetulan kan saya juga praktisi ya, jadi anak-anak saya kan alhamdulillah yang nomor 1, nomor 2 kan berkesempatan dapat beasiswa ke luar negeri Pak, S2-nya. Tetap saya pesen dimanapun kamu tetap Indonesia gitu. Sehingga ketika ada apa ya seperti parenting begitu, ketika di Belanda itu Basar kan pakai pakaian adat, bingung dia. Terus akhirnya aku Bu yang gampang aku pakaian Minangkabau saja. Terus fotonya itu dikirim ke saya, lucu. Jadi pakai Minangkabau tapi enggak make up Pak. Jadi ngluwici ngono ya. Walah ya Bapak, yang penting kamu ini, tapi laris loh Bu makanan khasnya. Artinya kan tidak hanya dari budaya tadi Pak, dari kesantunan, tapi juga dari multiliterasinya, baik literasi budaya, literasi kriya. Kita harus terus sama juga itu Bunda, jadi kami juga siap berkolaborasi untuk yang kerjasama internasional. Jadi kami sudah menggagas, Pak Kadin juga sudah tanda tangan itu kerjasama Indonesia di Jepang sama Filipina, 3 negara itu juga MOU-nya juga ada. Ya dari Jepang langsung datang ke Indonesia itu, kemudian Pak Bupati. Nah, selama ini kegiatan Zoom Pak Bupati langsung ngerti, saya senang itu Pak Bupati, Pak Kadin ini juga langsung ngomong bahasa Inggris, ini keren bahasa Inggrisnya Pak Kadin. Ya jadi ini ya kita berikan semangat pada anak-anak bahwa kebinekaan global, gitu. We are the citizen of the world gitu, artinya kita tidak hanya warga Lamongan atau warga Magetan, tapi kita warga dunia. Sehingga ada kaidah yang harus diberi, dibangun mulai awal ke anak-anak itu. Karena tadi karakter tadi Pak, di mana-mana santun itu pasti dibutuhkan. Gitu. Sehingga ini ya kita bersama-sama lah belajar. Kadang sekarang kan juga kekerasan, kemudian ini kan juga pelakunya kan kadang kan di lingkungan kita, itu yang harus kita cegah dan kita tanggulangi begitu, supaya nanti tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi bullying, tidak ada lagi intoleransi yang mengarah ke radikalisme. Itu harus kita bangun lewat pengembangan atau membangun karakter anak sejak dini. Iya. Oke. Adab terus adop begitu. Baik. Untuk Indonesia yang lebih baik. Santun. Baik Pak Kadis, Pak Kawin, Pak Ika. Terima kasih. Artinya kita semua bergerak ya. Implementasi kurikulum merdeka yang harus setiap langkah, setiap jengkal kegiatan harus mengimplementasikan 6 dimensi nilai Pancasila, baik itu akhlak mulia, kemudian kebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif, harus kita bersamai mulai dari kita. Baik netizen, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang positif agar kita dapat terus bertemu di episode cerdas yang lain di channel SMP Negeri 1 Magetan. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam, Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pramuka. Salam.